Allah Kristen apakah sama dengan Allah Islam? Apakah sama dengan Allah Hindu? Ya kita kalau bicara Allah kan Hindu, Buddha kan tidak mengenal Allah. Tapi yang mereka percaya, yang akrab maka itu ya, Yahudi, Islam, Kristen. Apakah Allah itu sama identitasnya, sama pribadinya? Nah, berkenaan dengan pokok bahasan ini, kita akan menyoroti tema-tema pemikiran kaum pluralis yang memang hobinya mengidentikan Allah. Bahwa Allah dari para filsuf, Allah dari para tokoh agama, dari agama-agama adalah Allah yang sama. One God, Allah satu Allah untuk semua agama. Apakah dengan demikian sesuai dengan keyakinan Islam yang murni, keyakinan Kristen yang murni? Apa setuju dengan pernyataan ini bahwa Allah Kristen sama dengan Allah Islam? Apakah setuju? Mari kita simak khususnya dalam perspektif teologi Kristen. Kita mulai dengan poin pertama. Allah yang sama. Secara khusus ada seorang ahli studi agama-agama yang berpendapat bahwa Allah Islam, Hindu, Buddha atau Allah agama-agama, bahkan Allah para filsuf, Allah komunitas apapun adalah Allah yang sama. Berdasarkan kesamaan fenomena penyembahan. Ya, inilah yang dikemukakan oleh John Hick. Menurut dia, kesamaan fenomena penyembahan agama-agama yang ada, yaitu kesamaan menyembah kepada yang maha tinggi, yang tertinggi. Ya, itulah yang dia akui, yang tertinggi itu hanya satu. Dan semua agama-agama memiliki kesamaan, keyakinan, kesamaan asumsi, keyakinan, atau dugaan, saya tidak bilang kesamaan konsep ya, dugaan mengenai Allah yang sama, namun dengan berbeda konsep. Ada Adonai, Yahudi, ada Allah, itu Islam, ada Rama, Krishna, ada Allah Tritunggal, Kristen, Paramatma, dan sebagainya. Masih banyak sebutan-sebutan Allah oleh agama dan kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Nah, mereka berpendapat bahwa semuanya terarah pada satu yang tertinggi, walaupun konsepnya berbeda. Nah, saya langsung menanggapi, dan tanggapan saya ini tertuang dalam buku Teologi Abu-Abu yang saya tulis tahun 2022 pada halaman 414 sampai 416. Demikian. Yang pertama, kesamaan fenomena, ya, fenomena agama-agama yang ada, dan juga kesamaan nama-nama Allah yang maha tinggi itu sama, walaupun nama-namanya sebutannya berbeda karena berbeda konsep. Menurut saya, tanggapan saya, sebenarnya bukan Allah yang sama. Karena kenyataannya banyak perbedaan antara agama A, B, dan C, agama Islam dan Kristen. Terlalu banyak perbedaan. Saya justru tidak menemukan kesamaan. Ya, sekali. Saya justru tidak menemukan kesamaan sedikit pun. Jadi sejauh timur dari barat, demikianlah berbedanya Islam dan Kristen. Tidak mungkin ada pertemuan, karena tidak ada kesamaan. Nah, sayangnya orang mengekspos kesamaan Kristen dan Islam hanya kesamaan kulit. Dan ini satu studi dangkal, studi yang menyedihkan, studi lapisan kulit luar, kesamaan istilah, termasuk John Hick dengan fenomena penyembahan yang sama. Tunduklah ke depan, lalu ada sikap-sikap hormat kepada yang maha tinggi, dan Kristen dan Islam juga sama, fenomenanya sama. Bagi saya,
bagaimana mungkin seorang pemikir membuat kesimpulan hanya berdasarkan pada fenomena dan tidak memberi perhatian kepada apa yang namanya nomena. Ya, yang namanya sesungguhnya. Kesamaan-kesamaan performance, kesamaan tradisi, kesamaan bahasa, itu kesamaan kulit. Ya, tetapi sesungguhnya bertolak dari Al-Quran dan Alkitab, dua kitab yang berbeda, tidak mungkin ada kesamaan. Ya, tidak mungkin ada kesamaan. Ini yang perlu kita tegaskan, khususnya bagi orang Kristen yang coba-coba mencari studi komparasi, mencari persamaan antara Islam dan Kristen. Lalu muncullah Isa, Yesus. Bagi saya, mohon maaf, ini sesuatu yang dangkal, yang tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, kalau mau disikapi lebih dahulu, oke, kalau ada kesamaan fenomena penyembahan, ya wajar. Karena Allah menciptakan semua manusia. Allah tidak menciptakan manusia Kristen, manusia Buddha, manusia Islam, manusia Shinto, manusia Konghucu. Allah tidak menciptakan demikian. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk religius, makhluk yang memiliki hasrat beragama, tapi tidak agama BCDA. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, yang John Calvin sebutkan dengan istilah semen religius, bahwa ada keterbukaan, ketertarikan kepada nilai-nilai religius pada setiap manusia. Ya, pada setiap, itulah yang membuat bahwa manusia, jadi bukan bicara soal kesamaan Allah, tetapi kesamaan ciptaan Allah, bahwa Allah menciptakan manusia yang kemudian beragama Hindu, Islam, Buddha, Kristen adalah pribadi manusia yang sama, bukan manusia yang lain dan kelainan. Jangan dibalikkan bahwa itu Allah yang sama, tapi manusia yang sama, yaitu imago Dei, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jangan dibalik. Nah, lalu saya tanya juga, hai John Hick, kalau engkau menekankan mengenai kesamaan fenomena, kesamaan yang kau pandang, yang terukur, ya, yang terlihat, yang diindrai, yaitu fenomena. Lalu bagaimana dengan nomena? Menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berbicara mengenai kebenaran yang nomena dan fenomena. Nah, kalau John Hick bicara kebenaran yang fenomena, maka dia mengabaikan kebenaran yang nomena, yang sesungguhnya. Berarti John Hick berbicara argumentasinya dangkal. Ya. Berikut, usaha Hick, yaitu argumentasi historis etnologis tentang keberadaan Allah, tidak dapat dibuktikan bahwa Allah itu sama. Allah Islam, Hindu, Buddha, atau Allah agama-agama yang ada di dunia ini adalah satu Allah yang identik, yang sama, tidak ada dukungan sama sekali. Ya, tidak mungkin ada, bagaimana mungkin kalau Allah yang satu itu memberikan banyak kitab? Ya, bagaimana mungkin kalau Allah yang satu itu memberikan banyak kitab, dan tiap-tiap kitab itu berbeda, bahkan ada yang bertentangan. Bagaimana mungkin Allah yang inkonsisten? Jadi Hick ini gagal. Oke. Yang perasaan beragama manusia dulu dan sekarang juga berbeda. Ya, dulu sangat kuat dengan perasaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sekitar dia. Muncullah animisme, dinamisme, kepercayaan pada roh-roh. Jadi berbeda dengan sekarang. Manusia sekarang tidak lagi mengenal dunia animisme, tidak lagi mengenal dunia dinamisme. Hanya mereka juga memiliki keyakinan, ada satu dorongan untuk mengakui adanya yang maha tinggi, tapi berbeda. Berarti pendapat John Hick tidak dapat dipertahankan lagi. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah yang sama, yaitu kesamaan berdasarkan sejarah bangsa Arab. Ini digagas oleh seorang bernama Herlianto. Bapak Ibu
pernah dengar Insinyur Herlianto di Indonesia, dia menulis sejumlah buku. Sebenarnya dia seorang Injili. Tapi saya kaget dia terjebak dalam, nanti kalau Bapak sumbernya dari mana, ada di buku saya. Dia membuat tulisan menanggapi kritikan kaum pluralis yang katanya orang Kristen ini sombong, tertutup, tidak mau terbuka dengan kemungkinan Allah bekerja di luar agama Kristen. Maka Herlianto memberikan argumentasi demikian. Ya, Yahudi, Kristen, dan Islam menyebut Allah itu El. Kalau Islam Arab itu Al. Ya, Al, El, Elohim, El Shaddai. Nah, apakah Allah Kristen Islam sama? Ya, apakah Allah Alkitab dan Allah Al-Quran sama? Herlianto menjawab, Allah Islam sama dengan Allah Kristen. Kenapa? Dia memberikan argumentasi, ada kesamaan sejarah. Ya, sejarah Semit ya, dan sejarah Arab. Itu mereka itu di bawah satu rumpun. Termasuk bahasanya pun satu rumpun. Allah yang sama, namun kitabnya berbeda. Nah, disinilah inkonsistensi Herlianto yang berargumentasi Allah Islam, Allah Kristen itu sama karena kesamaan sejarah kaum Semit dan Arab. Dan, nah, saya komentari. Dalam buku Teologi Abu-Abu halaman 418 sampai 419, saya sampaikan bahwa Herlianto membedakan nama Allah Islam Kristen, namun berbeda konsep. Ya, contohnya dia memberikan analogi. Konsep mahasiswa mengenai Soeharto sebelum Orde Baru dan sesudah Orde Baru berakhir berbeda. Soeharto di mata mahasiswa sebelum mereka melakukan gerakan di MPR, ya, demonstrasi di MPR, sebelumnya itu pandangan mereka tentang Soeharto seperti itu. Namun setelah demonstrasi yang kemudian berakibat pada perubahan era dari Orde Baru ke Reformasi, maka satu pribadi Soeharto, dua perbedaan konsep. Nah, ini pandangan Herlianto tentang Allah dalam perbedaan konsep sebelum Islam, Kristen dulu, kemudian Islam. Ini satu kecelakaan berpikir dan satu kekacauan berpikir. Herlianto tidak mengakui Allah penyataan khusus. Ya. Karena Allah, bagi dia Allah Al-Quran, bagi dia adalah kelanjutan Allah Alkitab. Dan saya tanya, apakah orang Islam setuju bahwa Allah Al-Quran itu merupakan kelanjutan daripada Allah Alkitab? Itu Allah kadarnya, yaitu Allah kadarnya Herlianto. Ini gagal. Ya, saya sudah tulis buku ini 2002 dan sudah menyebar di Indonesia. Saya menunggu tanggapan dari beliau. Ya, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Yang ketiga, Allah yang sama, yaitu Allah Athena dan Allah Rasul Paulus. Nah, ini juga sering dibahas dan saya pernah mendengar satu orasi wisuda pada sekitar tahun 2001 atau 2002. Ya, saya hadir diundang sebagai utusan sekolah di satu perguruan tinggi di Jawa Timur, menghadiri karena biasa antar perguruan tinggi saling mengundang saat wisuda. Dan orator waktu itu membaca Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Dan dari sanalah dia memberikan argumentasi dia. Bahwa kepada Allah yang tidak dikenal, sebagai pendekatan penginjilan, bahwa Allah yang disembah oleh orang Athena adalah Allah yang sama yang disembah oleh Rasul Paulus. Saya kaget waktu itu. Itu pun menjadi pemicu saya menulis buku Teologi Abu-Abu. Saya bilang, wah, ini tokoh Injili kok ngomong sembraut seperti ini. Masa Allah yang disembah oleh orang Athena dalam catatan Lukas, Kisah Rasul pasal 17, sama dengan Allahnya Paulus, Rasul Paulus. Nah, inilah kecelakaan berpikir, dan saya menanggapi di halaman 420 sampai 422 buku Teologi Abu-Abu. Pendekatan Paulus
di dalam Kisah Rasul pasal 17 ini adalah upaya dia mencari titik temu. Pada waktu dia masuk ke kota ke Athena, dia mau berargumentasi, dia mau menyampaikan Injil dengan argumentatif, dengan apologetis, tapi juga dia mencari titik temu atau common ground. Satu titik di mana dia menjadi pijakan untuk dia berbicara. Nah, itu pada ayat yang ke-21. Lalu, Paulus tidak mengidentifikasikan Allah Athena sama dengan Allah Paulus. Tidak. Tetapi, Lukas tidak mengidentikan Allahnya Paulus sama dengan, atau Allahnya Paulus identik dengan Allahnya orang-orang Athena. Tidak. Kenapa? Karena Allah Athena ditopang oleh tangan manusia. Itu penjelasan Paulus. Ya, ditulis oleh Lukas. Ada perbedaan. Allah Athena ditopang oleh tangan manusia. Terbuat dari emas, perak, dan juga batu. Ayat 9. Sedangkan Allah Paulus, sumber segala yang hidup. Ayat 25. Tidak dikenal dalam kuil-kuil. Beda dengan Allah Athena. Akan datang menghakimi dunia. Jadi suatu kecelakaan lah kalau orang berpendapat bahwa identifikasi Allahnya Athena, Allahnya Paulus adalah Allah yang identik. Allah Islam, Allah Kristen adalah Allah yang identik. Ini sesuatu yang saya katakan kecelakaan berpikir. Dan sebagaimana yang digali dari Kisah Rasul 17 ini sudah kesalahan menafsirkan, kesalahan mengeksegesis secara dangkal. Saya tidak membuat penggalian secara eksegetis. Hanya melihat di permukaan teks saja sudah jelas bahwa Paulus justru membedakan. Berbeda, menegaskan perbedaan. Bahwa apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, kalian tidak tahu. Tapi kami tahu. Yang kalian sembah itu yang tidak menyatakan diri. Sedangkan yang saya sembah itu yang menyatakan diri. So, Allah Athena adalah Allah tanpa revelation. Sedangkan Allah Paulus adalah Allah revelation. Berbeda total. Jadi hati-hati Bapak Ibu mau membuat kontekstualisasi dari Kisah Rasul 17 ini dengan asumsi bahwa Allah Athena, Allah Kristen sama. Ini kecelakaan berpikir. Keempat, studi banding agama. Ini yang paling disukai oleh banyak orang berbeda agama, khususnya dalam konteks kemajemukan agama, termasuk orang-orang Eropa datang membuat studi banding di Asia, di Afrika, Amerika Latin untuk studi PhD mereka. Nah, pluralis, kajian ilmiah studi banding dalam rangka mencari solusi atas konflik dengan menemukan kesamaan antara agama-agama yang ada. Ya, ini yang diupayakan oleh kaum pluralis. Nah, ada juga orang lain, kelompok Kristen, termasuk evangelical, ada yang berpendapat bahwa untuk menginjili, kita menyebut Yesus itu dalam Alkitab, lalu Isa itu dalam Al-Quran. Supaya membuat orang Islam, orang yang berkepercayaan lain, mudah percaya, mudah nyantol. Nah, saya memberikan tanggapan Bapak Ibu. Oke, sebelum tanggapan, ada lagi studi banding ya. Studi banding yang kaum pluralis mengadakan, saya tanggap dulu yang di atas ya. Saya tanggap dulu yang di atas. Kalau kita mau meyakinkan orang mengenai Yesus dalam Alkitab sama dengan Isa dalam Al-Quran, pertama, berarti kita tidak mengakui Alkitab satu-satunya firman Allah. Berarti kita mengakui ada firman Allah di luar Alkitab. Dan berarti mengakui juga Al-Quran. Orang Kristen berarti harus mengakui Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau mau mengakui Isa dalam Al-Quran adalah sama dengan Yesus dalam Alkitab. Ini satu kecelakaan berpikir juga. Kecelakaan Kristen. Dan ini sesuatu yang memalukan. Ya, tanggapan seperti itu. Yang kedua, apakah dengan bantuan dengan cara begitu, orang-orang yang kita injili itu akan segera bertobat, percaya, karena kita menggunakan Isa dalam Al-Quran sama dengan Yesus dalam Alkitab.
Apakah dengan demikian kita mempermudah orang bertobat? Bagi saya, ini meremehkan Injil. Injil itu cukup sufficient bagi dirinya, tidak perlu ada dukungan dari kitab-kitab yang lain untuk meyakinkan orang percaya. Nah, lanjut. Dalam studi banding, kaum pluralis mengusulkan untuk menanggalkan gelar-gelar Yesus. Seperti beberapa pendeta di Indonesia ada yang sudah meninggal. Ya, ada pendeta GPIB dulu, seorang doktor. Jadi buku saya tulis namanya. Dan dia mengatakan bahwa kita harus menanggalkan gelar-gelar Yesus itu anak Allah, Tuhan, Mesias, Raja. Jangan pakai itu kalau kita berbicara dengan orang Islam. Dengan orang Islam, bicaralah Yesus itu hamba, guru, orang Nazaret. Inilah perilaku dan kelakuan buruk penipu-penipu yang adalah pendeta dan pendekar, ya, penipu. Kenapa? Mereka mau melucuti Yesus Kristus dan mau menanggalkan keunikan Yesus, dan Yesus hanya disebut sebagai hamba, karena Islam juga kan, Islam itu taat, dan kata hamba itu akrab dengan Islam. Maka bicara Yesus adalah hamba, cocok. Ini sesuatu permainan dan penipuan. Bicara hamba, padahal istilah hamba yang diterangkan di sini berbicara hamba, al-hamba dalam urusannya, dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus, itu berbicara mengenai kealahan Yesus. Bukan hanya bicara mengenai dia sebagai pelayan, sebagai manusia, tapi berbicara mengenai kealahan. Karena dia hamba yang menderita, hamba yang disalib, hamba yang menebus. Jadi kekeliruan dalam berteologi. Nah, ya, satu hal yang menyedihkan kalau kita langsung demi toleransi, demi dialog, demi kedamaian palsu, maka Tuhan Yesus dilucuti, dari anak Allah dibuang, disembunyikan, Tuhan, Mesias, Raja, jangan dipakai. Ini kan kebohongan-kebohongan kaum pluralis. Nah, saya sudah tanggapi. Ya, saya pikir di bawah ini ada tanggapan dan saya sudah tanggapi. Ya, ini yang keempat. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, upaya kaum pluralis mengidentikan Allah Alkitab dengan Allah kitab-kitab yang lain, termasuk Allah kitab Al-Quran, Allah Al-Quran, adalah satu pemaksaan. Satu pemaksaan yang tidak bermartabat. Satu pemaksaan yang tidak menghormati Al-Quran, dan pemaksaan yang tidak menghormati Alkitab. Karena sedang mengawinkan, mempertemukan dua kitab yang memang berbeda. Ya, dan ini yang saya sebutkan pemerkosaan Alkitab. Yang penyepelean Alkitab. Berarti mereka mengakui Alkitab bukan wahyu final, bukan firman Allah yang satu-satunya. Nah, selanjutnya, upaya kaum pluralis mengidentikan Allah Kristen dengan Allah Islam dan lain-lain adalah tidak mungkin. Ya, sama, saya memberikan analogi, sering saya memberikan analogi, sama dengan seorang yang berusaha mengidentikan antara ayam dan bebek. Hanya sama-sama unggas. Tetapi ayam dan bebek tidak pernah sama, kecuali dia hanya disebut unggas. Nah, boleh juga lah dikatakan bahwa Allah Alkitab, Allah Al-Quran dipahami sama dalam pengertian istilah. Tetapi sebenarnya secara substansi memang berbeda sejauh timur dari barat, dan tidak mungkin ada titik temu antara Islam dan Kristen. Mari jujur saja, orang mau membuat titik temu hanya titik temu kulit. Ya, oke. Yang terakhir, mengidentikan Allah Islam dan Kristen sama dengan membodoh-bodohkan orang beragama. Ya, sama. Membodoh-bodohkan orang beragama dengan satu slogan toleransi, dengan bagaimana menciptakan hubungan yang bagus, baik dengan sesama, toleransi. Tetapi toleransi dalam kemunafikan dan kebohongan. Karena semestinya Allah Alkitab dan Allah Al-Quran berbeda sama sekali, dan hanya ada kesamaan dalam hal istilah-istilah, ya,
ada sedikit kesamaan, tapi sebenarnya hanyalah kesamaan kulit, tidak kesamaan sesungguhnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Thank you for the happiest year of my life.